إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, di setiap waktu dan tempat. Wajib bagi kita untuk terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala, tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mustahil sampai dengan detik ini kita merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat berkumpul bersama saudara-saudara kita di atas ketaatan di dalam majelis ilmu. Ketahuilah bahwasanya majelis ilmu itu adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Siapa yang terus mengupayakan dirinya untuk berada di majelis-majelis ilmu, maka besar kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia nanti di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala bersama para ulama, bersama para orang-orang yang saleh, ulama-ulama salaf kita yang terdahulu, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sebagaimana Dia mengumpulkan kita di majelis ilmu ini, Dia juga mengumpulkan kita bersama kelak para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini adalah berbicara tentang kaidah fikih dalam muamalah. Ini penting bagi kita memahami beberapa kaidah atau prinsip-prinsip para ulama yang diturunkan dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting bagi kita untuk memegang atau mengetahui prinsip-prinsip ini agar kita dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, dalam muamalah kita bisa berjalan di atas ilmu, ya, tidak kontradiktif, ya. Menemukan suatu kasus yang itu terkait dengan diri kita atau terkait dengan orang terdekat kita, maka kita bisa menjawabnya, kita bisa menyikapinya dengan ilmu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ulama mereka menyebutkan tentang definisi kaidah, apa yang dimaksud dengan kaidah dan prinsip-prinsip muamalah khususnya yang sebagaimana yang akan kita kaji. Mereka mengatakan kaidah yang dimaksud di sini adalah al-amrul kulli alladhi yantabiqu alaihi juz'iyatun katsirah. Ya, aturan-aturan umum yang dengan aturan-aturan umum itu kita bisa menjawab atau kita bisa menyikapi berbagai macam permasalahan yang sifatnya spesifik, ya, yang sifatnya cabang. Ini yang dimaksud dengan
kaidah. Adapun fikih, maka secara bahasa maknanya fikih itu adalah pemahaman, al-faham. Ya. Nabi Musa alaihi salam, beliau pernah berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah ikatan yang membelenggu lisanku ini, agar ketika aku bicara dengan baik dan benar. Yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku. Yafqah, ya satu akar kata dengan fikih tadi. Jadi fikih ini artinya pemahaman. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan berikan dia fikih dalam agama. Fikih di sini maksudnya adalah pemahaman. Jadi secara bahasa, fikih itu adalah pemahaman. Kaidah fikih maksudnya kaidah-kaidah tentang pemahaman. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka kaidah fikih yang dimaksudkan adalah al-amrul kulli alladhi yantabiqu alaihi juz'iyatun katsirah tufhamu ahkamuha minhu. Aturan-aturan umum atau prinsip-prinsip umum yang dengan prinsip-prinsip atau aturan-aturan tersebut kita bisa memahami banyak cabang permasalahan fikih. Ya. Nah, kita akan berbicara lebih spesifik, lebih khusus lagi ini jemaah sekalian. Karena fikih itu luas sekali. Ada fikih ibadah. Fikih ibadah itu dibagi-bagi oleh para ulama. Ada fikih salat, fikih puasa, fikih haji, dan seterusnya. Ada yang namanya, dan fikih ibadah itu terkait dengan hubungan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang namanya fikih muamalah. Ini terkait muamalah atau hubungan kita dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Di situ masuk fikih jual beli, ya, bahkan termasuk fikih munakahat, fikih nikah, dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan termasuk fikih siyasah, fikih berpolitik Islam, ya, termasuk juga di situ fikih jinayah, fikih yang terkait dengan hukum kriminal dan seterusnya. Itu dibahas semua oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah fikih terkait muamalah. Dan kita akan berupaya mengambil contoh-contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, agar kita bisa mempraktekkan kaidah-kaidah para ulama untuk menjawab kasus yang kita hadapi sendiri sehari-hari. Baik. Kemudian penting untuk kita mengetahui dari mana sumber kaidah-kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ulama. Tentu sumbernya adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama. Banyak sekali kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama, termasuk dalam kitab-kitab mereka, itu mereka ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Contoh misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu dalam ajaran agama ini sesuatu yang memberatkan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Jadi berdasarkan ayat ini, maka secara umum syariat yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk kita, untuk umatnya, pada hakikatnya ini adalah untuk memudahkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan Allah tidak ingin memberatkan kita. Maka syariat Allah, syariat Rasulullah SAW, agama Islam ini pada hakikatnya adalah mudah. Maka siapa yang menjadikan syariat ini berat, maka dia sendiri yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang memberatkan dia. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah.
Tidaklah seseorang itu memberat-beratkan diri dalam urusan agama, melainkan agama itu akan mengalahkan dia. Dia tidak akan mampu. Ya. Taib. Contoh, ya, kaidah yang bersumber dari Al-Quran, ini terkait muamalah, ini terkait dengan ayat tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam urusan agama ini sesuatu yang memberatkan kalian. Contoh misalkan dalam urusan jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau melarang jual beli gharar. Pernah dengar gharar jamaah sekalian? Gharar ini maksudnya ketidakjelasan. Ya, kucing dalam karung. Jual beli kucing dalam karung, tidak jelas barangnya. Ya, ada kemungkinan pembeli itu mendapatkan apa yang dia inginkan, ada kemungkinan dia dirugikan. Ini jual beli gharar dan hukumnya haram, tidak boleh. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan atau diriwayatkan bahwasanya naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang dari jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas, hanya membeli peluang. Ya, banyak kan yang seperti itu, orang membeli peluang. Ya, contoh misalkan ini sering ini dimanfaatkan ini anak-anak jadi sasaran. Jual makanan kemasan, disebutkan bahwasanya di salah satu kemasan tersebut ada hadiah uang senilai 10.000, ya kan? Adapun isi makanannya itu mungkin harganya hanya 500 rupiah. Ya, kalau dibeli semua itu harganya misalkan 20.000, ya, atau 10.000 katakanlah. Akhirnya orang cenderung membeli bukan untuk tujuan makanannya, tapi tujuan untuk mendapatkan peluang hadiah. Ini juga termasuk gharar, ya, ketidakjelasan. Membeli, menjual peluang dan orang membeli peluang. Ini nggak boleh dalam Islam. Namun berdasarkan dalil ada jenis gharar yang dibolehkan. Karena kalau dia tidak dibolehkan, itu akan sangat memberatkan sekali. Akan sangat memberatkan sekali. Yaitu gharar yang prosentasenya kecil dan sulit untuk dihilangkan. Kita beli rumah misalkan jamaah, pasti ada gorornya. Kan kita tidak tahu rumah yang kita beli itu besi strukturnya itu pakai besi ukuran berapa, kita nggak tahu. Tidak mungkin juga kita akan bongkar untuk periksa kan. Itu akan menyulitkan, akan memberatkan. Maka gharar yang seperti ini berdasarkan dalil-dalil yang diturunkan oleh para ulama, gharar yang seperti ini dimaklumi. Gharar yang seperti ini dimaklumi. Ada lagi gharar misalkan terkait dengan kebutuhan halayak ramai, kebutuhan orang banyak. Contoh, beras, orang menjual beras. Ya, apalagi beras itu jumlahnya bertonton. Pastinya di dalam karungan beras itu ada 1-2 butir beras yang busuk, ya kan? Pada hakikatnya ketika itu dijual karungan, ada unsur gorornya. Tapi unsur gorornya sedikit dan ini menyangkut kebutuhan orang banyak. Beras, makanan pokok. Ya. Kalau diharuskan harus diperiksa satu butir, ini tentu sangat memberatkan. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam urusan agama ini sesuatu yang memberatkan kalian. Maka gharar pada jual beli beras yang seperti itu dimaklumi, dibolehkan. Ini contoh. Ya. Termasuk misalkan orang jual bensin literan. Dia jual bensin literan. Tentu tidak presisi, tidak akurat, pas 1 liter. Boleh jadi lebih, boleh jadi kurang sedikit. Ini ada unsur ghararnya. Tapi karena dia menyangkut kebutuhan orang banyak,
dan gorornya itu sedikit, ini bisa dimaklumi, maka dibolehkan. Ya, para ulama kita menjelaskan demikian berdasarkan ayat yang tadi. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Banyak lagi contoh yang lain. Intinya ini salah satu contoh kaidah yang diambil langsung dari Al-Qur'an oleh para ulama. Contoh kaidah yang diambil dari hadis Nabi SAW. Hadis yang terkenal dan sering kita dengar. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niat. Dan hasil yang diperoleh juga bergantung kepada niat. Tergantung niatnya apa. Contoh sederhana. Orang yang sholat misalkan. Orang yang sholat di waktu fajar 2 rakaat. Sholat apa ini kira-kira? Sholat apa jemaah? Di waktu fajar dia sholat 2 rakaat. Tergantung niat. Niatnya apa dia? Niatnya qobliyah atau niatnya sholat fajar? Ya. Kalau niatnya qobliyah sholat fajar, maka tetap dia harus sholat 2 rakaat lagi, yaitu sholat fajar. Yang membedakan adalah niat. Seorang yang baru kelahiran anak, misalkan, di awal-awal bulan Dzulhijjah. Katakanlah hari ke-7, hari dia memberikan nama, hari dia melakukan akikah itu bertepatan dengan hari Idul Adha atau hari Tasyrik. Kemudian dia sembelihkan kambing misalkan. Apakah ini kambing kurban atau kambing akikah? Apa yang menentukan? Yang membedakan apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Berdasarkan hadis ini para ulama mengambil sebuah kaidah dengan ungkapan mereka al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara, semua amalan, baik itu ucapan ataupun perbuatan, ya, hukumnya dan hasilnya bergantung kepada niat. Nanti insya Allah akan kita bahas dan kita berikan contoh-contoh yang lain. Intinya di sini adalah Ana ingin menyampaikan kepada antum bahwasanya kaidah-kaidah yang diambil oleh para ulama itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Contoh lain misalkan, kaidah terkait hadis ini, innamal a'malu binniyah. Seseorang dia ingin mengambil keuntungan dari hutang yang dia berikan kepada orang lain. Ini apa hukumnya? Riba, haram, ya kan? Dia ngutangin orang, kemudian harapannya kasih utang 1 juta, nanti kembali 1.100.000 atau 1.200.000, maka 200-nya ini adalah riba. Ya. Namun dia nggak mau ini dikatakan riba. Maka dia katakan, oh yang 100.000 kelebihannya itu, ya ketika pengembalian itu biaya administrasi. Ya. Biaya administrasi, bukan riba, bukan bunga. Ya. Namun kembali, innamal a'malu binniyat. Dia niatnya adalah mau mengambil keuntungan dari hutang yang dia berikan, tetap statusnya riba sekalipun dikasih nama yang macam-macam, dikasih nama bunga, biaya administrasi atau penalti atau apalah begitu. Tetap hakikatnya itu adalah sesuai dengan niatnya, dia mau mengambil keuntungan dari hutang yang dia berikan, riba. Seorang wanita yang diceraikan, sudah cerai 3, talak ba'in sudah. Talak ba'in. Sudah cerai 3 kali. Berarti kan nggak boleh dirujuk lagi kan? Kalau mau nikah lagi sama dia, harus wanita ini nikah dulu sama orang lain. Biasanya konon setelah cerai yang ketiga ini biasanya luar biasa, godaan syaitan itu mau kembali lagi begitu. Ya. Saking ngebetnya mau kembali, maka dia menyewa orang untuk melakukan nikah tahlil. Kalau orang Sasak nyebutnya Cina Bute. Cina Bute ya? Di sini apa istilahnya jemaah? Dibayar dia. Kamu nikah sama dia, ya. Cukup sekali saja. Setelah itu ceraikan supaya saya bisa kembali sama dia. Nah, ketika dia melakukan itu dan betul diceraikan, kemudian dia mau melakukan akad nikah berikutnya, akad nikah ini tidak sah kata para ulama.
Faham maksudnya? Faham ya? Ya, tidak sah hukumnya. Dan kalau dia langsung kan statusnya zina. Kenapa? Innamal a'malu bin niyat. Dia niatnya itu akal-akalan. Akal-akalan. Ya. Orang baru bisa rujuk kembali setelah talak 3 itu kalau si wanita ini benar-benar menikah dengan nikah yang sah dan dia benar-benar diceraikan dengan cerai yang sah sesuai dengan niat. Ya, bukan niatnya mengakali hukum Allah Subhanahu wa taala. Faham? Ya. Kalau itu terjadi, maka nikahnya yang berikutnya ketika dia rujuk ini dihukumi tidak sah, batil oleh para ulama. Innamal a'malu binniyah. Itulah yang disebut dengan nikah tahlil, bahkan itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dosanya 2, dosanya berlipat ganda, yaitu dia zina dan mengelabui hukum Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzubillah. Sama, ada orang nikah. Dia pergi safar jauh misalkan. Kemudian di daerah safarnya dia berniat, saya mau nikah. Nanti setelah sebulan saya cerai dia. Gimana hukumnya ini? Hukumnya gimana ini? Innamal a'malu bin niat. Dia dihukumi sesuai niatnya. Seandainya niatnya tersebut dia ungkapkan kepada calon mertuanya, kira-kira mau nggak dinikahkan? Nggak mau. Maka ya, sebagian ulama mengatakan, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan fatwa Lajnah Daimah, MUI-nya Saudi Arabia, mengatakan tidak boleh. Ya, orang menikah kemudian dia nikah biniyatit talaq. Nikah dengan niat untuk ditalak karena mirip dengan nikah mut'ah. Ada kemiripan walaupun tidak sama ya. Ada kemiripan. Ya. Sebagian ulama membolehkan, namun dia berdosa dengan niat tersebut. Sebagian ulama mengatakan nikahnya sah, namun dia berdosa dengan niat tersebut. Ya, karena ada unsur penipuan di situ. Ya. Ini semua hukum-hukum yang dikembalikan kepada satu kaidah, yaitu kaidah innamal a'malu binniyat. Seseorang itu dihukumi berdasarkan niatnya. Insyaallah nanti akan kita kaji lebih lanjut lagi ya terkait innamal a'malu binniyat ini, karena ada kaidah besar di situ yang diturunkan oleh para ulama dari hadis tersebut, yaitu kaidah al-umur bimaqasidiha. Contoh lain. Ini saya masih berbicara tentang contoh kaidah yang diambil dari hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, annal kharaja bidzaman. Annal kharaja bidzaman. Seseorang kalau mau mendapatkan keuntungan maka dia harus menanggung resiko. Ini. Ya, ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam, riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sabda Nabi ini bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Contoh, ini dalam kehidupan kita. Si A, katakanlah si A, dia memberikan pinjaman kepada si B. Fulan memberikan pinjaman kepada Allan. Ketika tiba waktu pengembalian, ya ternyata tidak bisa dikembalikan cash, hanya bisa dikembalikan dengan cara transfer. Namun rekening bank dua orang ini berbeda. Biasanya kan kalau rekening bank berbeda kena biaya transfer. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menanggung biaya transfer di sini? Siapa yang berkewajiban menanggung biaya administrasi transfer di sini? Dikembalikan kepada kaidah ini, annal kharaja bidzaman. Seseorang yang mendapatkan keuntungan maka dialah yang menanggung resiko. Di sini siapa yang mendapatkan keuntungan? Yang dikasih pinjam, ya kan? Orang yang mendapatkan pinjaman ini dia dapat keuntungan. Dapat keuntungan tempo, dapat keuntungan modal gitu. Adapun yang memberikan pinjaman ini statusnya hanya sekedar membantu. Tidak boleh bahkan dia mengambil keuntungan di situ. Maka yang menanggung resiko adalah yang mendapatkan keuntungan. Berarti yang harus menanggung biaya transfer
biaya admin transfer adalah siapa? Si peminjam, yang minjam. Ya, sehingga ketika dia mengembalikan uang, misalkan dia minjam 1 juta, biasanya biaya admin transfer itu kan 6.500 kalau beda bank. Maka dia harus mengembalikan 1 juta plus 6.500. 6.500-nya itu untuk biaya jasa bank. Bukan orang yang memberikan pinjaman ini yang diwajibkan untuk menanggung biaya transfer itu. Bisa difahami ya? Contoh lain. Ana misalkan dapat hadiah. Hadiah dari saudara atau keluarga dari Jakarta misalkan. Dapat hadiah. Siapa yang berkewajiban untuk menanggung biaya ongkos kirim? Yang ngasih hadiah atau saya? Saya yang menerima hadiah tersebut. Annal kharaj bid-dhamani. Ya, al-kharaju bid-dhamar. Contoh lain. Rasulullah SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yaftariqa. Dua orang yang bertransaksi jual beli boleh saling membatalkan transaksi tersebut selama mereka belum berpisah dari majelis. Ini namanya hak khiyar. Sudah transaksi nih, oke. Jadi oke. Bahkan sudah serahkan uang. Tapi masih di satu majelis. Setelah diperiksa-periksa ternyata yang beli ini mengurungkan niatnya. Oh, saya nggak jadi beli ini. Bolehkah si penjual itu menahan uang tersebut, uang pembelian? Tidak boleh. Selama masih di satu majelis. Harus dikembalikan. Tapi kalau sudah berpisah, maka ini sudah putus. Kalau sudah berpisah, ya. Nah, terkait hal ini, ada contoh kasus. Seseorang yang beli HP, katakanlah A beli HP dari B. B ini belum punya HP tersebut. Si B ini pesan dulu ke C, pesan HP. Ya. Seminggu kemudian HP ini dari C dikirim kepada B. Bolehkah si A ini tidak jadi membeli? HP-nya sudah sampai ke B nih. Bolehkah si A ini tidak jadi membeli? Jawabannya boleh. Dan si B ini tidak boleh protes. Karena ketika A memesan HP ke B, itu belum terjadi akad. Kenapa belum terjadi akad? Karena B belum punya barangnya. Ya kan? Rasulullah SAW bersabda, La tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Berarti ketika A ini pesan HP ke B, dan B belum punya HP tersebut, berarti belum terjadi akad, belum. Baru B kemudian memesan ke C, C ini mengirimkan HP ini ke B, barulah kemudian dilakukan akad. Nah di sini, boleh tidak A ini membatalkan, tidak jadi beli? Jawabannya boleh. Si B tidak boleh protes. Ya, si B tidak boleh protes. Ya, karena syariat kita mengatur adanya hak khiyar, hak memilih mau lanjut akad atau tidak jadi akad. Ya, selama dilakukan di majelis akad. Ketika pesanan yang pertama itu belum terjadi akad. Kenapa belum terjadi akad? Karena si B belum punya barangnya. Tidak boleh kita menjual sesuatu yang belum kita miliki, jamaah. Tidak boleh. Barulah si B memiliki HP tersebut, barulah bisa terjadi akad. Nah, ketika terjadi akad ini di satu majelis, boleh si A ini tidak jadi membeli. Nah, dalam hal ini si B tidak dirugikan, hanya saja kena resiko.
Dia tidak dirugikan. Dia tetap memiliki HP tersebut. Dia bisa jual ke orang lain. Ya, hanya saja memang betul. Dia dirugikan dari sisi beban resiko. Namun, bukankah orang yang mau mengambil keuntungan dia harus menanggung resiko? Ya kan? Kalau orang mau ngambil keuntungan terus tidak mau nanggung resiko, ini namanya rentenir. Rentenir. Dan dia pasti akan jatuh dalam mencari harta yang haram. Orang maunya aman begitu, maunya untung saja, tidak mau menanggung resiko. Biar orang lain yang menanggung resiko. Ini rentenir ini yang seperti ini. Bank-bank ribawi itu seperti itu. Wa'alaikumsalam. Ya. Nabi mengatakan annal kharaja bid-dhaman. Seseorang kalau mau mengambil keuntungan, maka dia wajib menanggung resiko. Baik. Sudah adzan? Belum. Contoh lain, kaidah yang diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait muamalah. Laisa li'irqin zalimin haqqun. Keringat usaha yang dihasilkan dari kezaliman, keringat kezaliman, maka orang yang berbuat zalim tersebut tidak dapat hak sama sekali. Tidak berhak dia untuk mendapatkan hasil kalau dia melakukannya dengan cara yang zalim. Ini sabda Rasulullah SAW. Hadis Bukhari secara mu'allaq. Contoh. Anak kasih contoh. Nah, itu ada kotak amal. Ada orang ngambil kotak amal ini. Duitnya banyak misalkan. Antum kaya-kaya nyumbangnya banyak di situ misalkan ya. Duitnya banyak. Yang ngambil kotak amal ini kemudian duit itu diputar dipakai usaha. Wah subhanallah ternyata sukses usahanya. Untung 2 kali lipat. Bolehkah orang yang mengambil kotak amal itu ya, dia kembalikan duit masjid, dia kembalikan utuh. Tapi dia ngambil keuntungannya. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena itu adalah hasil dari kezaliman. Tidak boleh. Semua turunan dari uang masjid tersebut adalah milik masjid. Kenapa? Karena dia mengambilnya dengan cara yang tidak hak. Cara yang zalim. Ini mirip dengan kasus, katakanlah ada beberapa pengangguran misalkan, dia tanam anggur di lahan orang lain, tapi tanpa izin. Ternyata anggurnya berbuah lebat. Setelah dijual hasilnya 3 kali lipat. Bolehkah dia ambil keuntungannya? Enggak boleh sama sekali. Sepeser pun enggak boleh diambil. Keuntungan tersebut adalah milik si pemilik lahan. Kenapa? Karena keuntungan tersebut adalah hasil dari kezaliman. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa li'irqin zalimin haqqun." Tidak ada hak bagi orang yang berupaya dan berkeringat, namun upaya dan keringatnya itu adalah hasil dari kezaliman. Ya. Hasilnya itu bukan hak dia. Itu hak orang yang dia zalimi. Ya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kaidah yang diambil dari ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini perhatikan ulama-ulama kita itu kalau mereka menyimpulkan kaidah, mereka pasti mengambil dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari ucapan para sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat adalah manusia yang paling faham tentang maksud dan tujuan Al-Qur'an. Mereka adalah yang paling faham tentang maksud dan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksud dari hadis-hadis Rasulullah itu para sahabat yang paling faham maksudnya. Maka ketika para sahabat mengungkapkan suatu kesimpulan hukum, maka itu menjadi kaidah. Itu menjadi kaidah. Contoh, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, "Inna maqati'al huquq 'anis syurut." Sesungguhnya kata beliau, maqati'al huquq, ya, potongan dari hak
itu bergantung kepada syarat-syarat yang disepakati. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Contoh ya, kita kasih contoh. Seorang laki-laki mau menikah. Dia tertarik dengan seorang akhwat misalkan. Si akhwat ini, si calon istri ini mau menikah tapi dengan syarat. Syaratnya saya jangan dibawa jauh-jauh gitu. Saya jangan dibawa keluar dari kampung saya. Kalau mau cari tempat tinggal, tinggal di kampung. Itu syarat. Syarat dari wanita tersebut. Kira-kira boleh enggak syarat yang seperti ini? Hah? Kalau berdasarkan ucapan Umar bin Khattab ini boleh. Boleh si wanita tersebut mempersyaratkan hal tersebut. Kenapa? Memang hak untuk tinggal dimanapun juga itu adalah hak suami. Hak suami. Ketika si calon istri ini mempersyaratkan, saya mau dinikahi, tapi jangan bawa saya keluar, jangan bawa saya jauh dari orang tua saya, jauh dari kampung saya. Kalau mau, saya mau menikah. Kalau enggak ya silakan cari wanita yang lain misalkan begitu. Ketika laki-laki ini mau menerima syarat tersebut, pada hakikatnya si laki-laki ini bersedia untuk memotong haknya. Faham? Mau menghilangkan sebagian haknya. Ketika dia mau untuk menghilangkan sebagian haknya, hak suami ini, maka tidak ada kezaliman yang terjadi sebenarnya. Sehingga para ulama mengatakan boleh yang seperti itu. Boleh. Ya. Maka ketika si calon suami ini betul menikahi, dia berjanji akan memenuhi persyaratan tersebut, kemudian dinikahi. Ternyata yang perempuan ini dibawa pergi jauh, maka kata para ulama boleh perempuan ini menuntut cerai. Boleh dia menuntut cerai karena sudah melanggar syarat dan melanggar perjanjian. Ya. Contoh yang mirip misalkan. Nah, sekarang bagaimana kalau si calon istri tersebut mempersyaratkan saya mau menikah tapi dengan syarat saya tidak dipoligami misalkan. Saya harus jadi yang satu-satunya. Boleh tidak syarat yang seperti itu? Berdasarkan kaidah yang tadi. Inna ma qata'al huquq, ucapan Umar bin Khattab. Boleh? Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu dia terikat dengan persyaratan-persyaratan yang mereka buat. Kecuali kalau syaratnya itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jangan senang dulu. Ya, kira-kira seseorang tidak melakukan poligami, apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Ya kan? Sehingga ketika wanita tersebut mempersyaratkan, saya mau dinikahi, asalkan tidak dipoligami. Dia tidak sedang mempersyaratkan mengharamkan yang halal. Tidak. Karena pada hakikatnya orang yang tidak poligami dia tidak berdosa. Berarti jawabannya, dan ini sesuai dengan pendapat banyak ulama ahli fikih, boleh wanita mempersyaratkan seperti itu. Boleh. Boleh. Ya. Apalagi ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan ahaqqus syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Ya. Syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan itu. Faham? Itu syarat yang paling berhak untuk dipenuhi. Sabda Rasulullah SAW. Dan ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab tadi. Inna maqati'al huquq. Ya. Pemotongan hak itu ya bergantung kepada persyaratan-persyaratan yang disepakati.
ketika seorang suami ya dia tidak melakukan poligami, maka dia sedang merelakan haknya. Hak si laki-laki ini dia lepas, sebagian haknya dia lepas. Ya. Dan itu boleh. Boleh dengan syarat-syaratnya. Jika dipersyaratkan. Jika dipersyaratkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Namun kabar gembira, ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan syarat tersebut. Ada sebagian ulama. Tapi yang rajih, pendapat yang kuat adalah boleh bagi wanita mempersyaratkan seperti itu. Sehingga ketika laki-laki setelah dia menikahi wanita tersebut, ternyata dia melanggar janji, maka dia berdosa. Dia berdosa, dan si wanita tersebut, para fuqaha mengatakan, para ahli fikih mengatakan, dia berhak untuk menuntut cerai. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit. Sekarang kita bahas kaidah-kaidah kubra, kaidah-kaidah besar yang disebutkan oleh para ulama. Ini penting kita ketahui, karena kalau kita memahami kaidah-kaidah ini, hampir semua permasalahan atau kasus yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjawabnya. Kita bisa menyikapinya dengan benar. Ada 5 kaidah besar yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan 6. Yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Dan yang keempat adalah la dharara wa la dirar. Yang kelima, al-'adah muhakkamah. Para ulama yang lain menambahkan ada kaidah yang keenam, i'malul kalam aula min ihmalihi. Kita bahas satu persatu, dan tidak mungkin habis malam ini. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan di kajian subuh besok. Kaidah yang pertama ini kaidah yang besar. Al-umuru bimaqasidiha. Kaidah ini maknanya adalah semua ucapan, semua amal kita, ucapan atau perbuatan, hukumnya dan hasil atau konsekuensi hukumnya itu bergantung kepada niat, tujuan. Apa tujuan kita melakukan amalan tersebut? Apa tujuan kita mengucapkannya? Apa tujuan kita melakukannya? Dan ini diambil dari sabda Rasulullah SAW yang tadi kita sampaikan. Innamal a'malu binniyat. Dari sini antum akan memahami, jamaah sekalian, kenapa hadis ini, innamal a'malu binniyat, ini diletakkan di hadis yang pertama. Banyak para ulama ahli hadis yang menyusun kitab-kitab hadis, mereka meletakkan hadis ini di hadis yang pertama. Contoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, ini beliau jadikan hadis yang pertama karena hadis ini menjawab banyak permasalahan. Ya. Innamal a'malu binniyat. Contoh dalam muamalah, ya kasus kita sehari-hari. Ada orang yang mengatakan, ini ambil uang ini, uang yang 50.000 ini ambil. Kira-kira kalau ternyata uang itu ternyata dipakai untuk modal usaha, katakanlah si A mengatakan kepada si B, ambil uang 50.000 ini. Ya. Maka si B, apa sikap yang harus dia lakukan? Apa sikap yang harus dia lakukan? Kalau si B ini menggunakan 50.000 itu untuk modal usaha, misalkan jual cilok, ternyata berkembang gitu kan. Apa hukum bagi si A ini, misalkan meminta keuntungan? Jawabannya tunggu dulu. Jawabannya harus dikembalikan kepada si A. Apa niat dia ketika memberikan uang tersebut? Apa niat dia? Kalau niat dia memberikan pinjaman, maka si A tidak boleh mendapatkan keuntungan. Tidak berhak dia untuk meminta keuntungan atau diberi keuntungan, karena itu riba. Kalau maksud dia ketika mengatakan ambil 50.000 ini, kalau maksudnya dia adalah memberikan pinjaman. Tapi kalau maksud dia ketika mengatakan ambil 50.000 ini adalah sebagai modal, maka berhak dia mendapatkan keuntungan dengan syarat dia juga harus
mau menanggung resiko kerugian kalau seandainya terjadi kerugian. Faham? Jadi halal dan haram itu dibedakan oleh niat dalam kasus ini. Kembali kepada niat. Al-umuru bimaqasidiha. Orang yang menemukan barang di jalan misalkan, menemukan uang di jalan, atau menemukan perhiasan, cincin emas misalkan, diambil. Apa hukum dia mengambil barang ini? Hukumnya berbeda-beda, tergantung niat. Kalau niat dia ambil, kemudian dia gunakan untuk kepentingan dia pribadi, maka ini namanya ghasab, merampas, haram hukumnya. Haram hukumnya. Dan harta cincin temuan tersebut menjadi harta haram buat dia. Paham? Namun, konsekuensinya apa? Nanti ketika ada orang, si pemiliknya yang asli menuntut cincin itu dikembalikan, maka dia harus mengembalikan, harus dia kembalikan. Kalau tidak, maka itu merampas, memakan harta milik orang lain tanpa hak. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya orang-orang yang beriman, jangan kalian saling makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratin an taradhim minkum, kecuali dengan cara jual beli yang mana kalian saling ridha dalam jual beli tersebut. Baru halal boleh. Tapi kalau niat dia mengambil cincin tersebut, niat dia adalah saya simpan. Nanti kalau ada orang yang mau, kalau ada pemiliknya yang asli, maka saya akan kembalikan. Maka status cincin ini adalah barang titipan. Wadi'ah. Barang titipan statusnya. Barang titipan itu, kalau ternyata barang titipan itu ternyata rusak, ya, rusak tanpa disengaja, tanpa keteledoran orang yang jadi tempat titipan. Apa istilahnya? Jadi orang yang menunaikan amanah lah gitu ya. Menunaikan amanah menjaga barang titipan ini. Kalau seandainya barang titipan ini rusak bukan karena keteledoran orang tersebut, maka orang ini tidak berhak untuk dituntut ganti rugi. Bisa difahami? Ya, ada orang titip motor misalkan. Tetangga mau pergi mudik sebulan. Dia titip motor ke tetangganya di sebelah. Ya, ini titipan namanya. Motor itu tidak pernah diapa-apakan. Ya, dijaga. Ternyata setelah kembali sebulan kemudian mau dipakai ternyata rusak. Maka tidak berhak bagi si pemilik motor ini untuk untuk menuntut tetangganya, tidak boleh, tidak berhak. Karena status barang itu hanya titipan. Kecuali kalau tetangganya ini dia tidak amanah. Ya, ternyata motor itu dipakai, tabrakan atau rusak, kemudian dia mengatakan saya tidak pernah apa-apakan ini. Ini baru berhak dia dituntut. Tapi kalau karena sekedar titipan, tidak berhak dia dituntut kalau terjadi kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut, selama itu terjadi bukan karena keteledoran dia. Mudah-mudahan bisa difahami. Intinya barang temuan tersebut ternyata statusnya itu bisa berbeda-beda, tergantung niat. Ya. Banyak contohnya, ya. Kita misalkan pergi ke warung. Ya. Kita mengatakan kepada pemilik warung, tolong tolong bungkus 2, tolong bungkus nasi 2, ya, saya minta dibungkuskan 2 bungkus nasi misalnya. Dia bilang saya minta, dia tidak bilang saya beli. Apa hukumnya ini? Misalkan penjual, terus dia pergi setelah dia dibungkusin, terus dia pergi, ditagih oleh penjual nasinya, lo mana bayarnya? Lo kan saya minta, dia bilang begitu. Hah?
Orang yang seperti ini ditabok aja seperti ini ya. Jadi walaupun bahasanya minta, itu dikembalikan kepada niat. Ya, niat penjual adalah menjual. Dan si penjual ini memahami setiap orang yang meminta barang dari tokonya berarti orang itu beli. Ini kurang ajar orang yang seperti ini main-main ya. Berarti walaupun bahasa dia minta 2 bungkus, tetap dia harus membayar. Al-umuru bimaqasidiha. Apalagi nanti ada kaidah yang kelima, al-'adah muhakkamah. Adat, uruf, tradisi setempat itu bisa dijadikan pegangan hukum. Orang kalau walaupun bahasanya saya minta 2 bungkus, itu maksudnya menurut uruf adalah maksudnya saya beli 2 bungkus. Itu maksudnya. Paham? Ya, mudahan jelas ya. Insyaallah kita lanjutkan besok subuh. Penting kita belajar kaidah-kaidah fikih ini jamaah ya, agar kita itu bisa bersikap menjawab kasus dan menyikapi kasus yang terjadi pada diri kita sikapi dengan benar. Ya, tidak sikap kita itu hari ini A kemudian hari esok B padahal kasusnya sama. Ya, ini pentingnya kita belajar kaidah ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan. Wallahu taala a'lam bisawab. Siapa? Sila. Sebentar Abu Afif ya, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaidah besarnya adalah al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Ya, ma lam yadull ad-dalil 'ala at-tahrim. Hukum asal dalam perkara muamalah, termasuk jual beli dalam masalah ini adalah hukum asalnya boleh, semua boleh. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Itu tidak boleh. Nah, sekarang kan sedang rame jual beli online ya. Jual beli online. Dan dia termasuk perkara muamalah. Kalau kita kembalikan kepada kaidah tadi, semua perkara muamalah hukum asalnya boleh kecuali kalau ada larangan. Maka kita katakan semua jenis jual beli online ini hukum asalnya boleh. Kecuali kalau ada pelanggaran syariat di situ, baru dia jatuhnya haram. Contoh pelanggaran syariat, misalkan transaksinya halal, akadnya halal, ya, tapi barang yang dijual haram, ya, maka haramlah dia, tidak sah, tidak boleh. Katakanlah barang yang dijual atau jasa yang dijual halal, tapi transaksinya yang haram, maka dia tidak boleh. Nah, para ulama sudah menurunkan fatwa, banyak fatwa terkait marketplace. Marketplace ini kayak apa? Shopee, Tokopedia dan segala macam jual beli online itu. Dia secara umum boleh dia. Termasuk yang transfer dulu, termasuk juga dengan cara COD, cash on delivery ya, bayar di tempat. Itu boleh. Itu boleh secara umum berdasarkan kaidah tadi. Kecuali nanti kalau kita menemukan kasus-kasus tertentu, misal contoh, jual beli online emas. Nah, ini ada larangannya. Nggak boleh. Karena emas itu nggak boleh dibeli kredit. Nggak boleh dibeli dengan waktu, ada penundaan waktu, nggak boleh. Ada hadis dari Rasulullah SAW, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati mithlan bi mithlin sawaan bi sawain yadan bi yadin." Emas dengan emas, perak dengan perak, itu harus takarannya sama, ya, besarnya sama, ukurannya sama,
diserahkan kontan, tidak ada penundaan waktu. Ya dan biyadin. Orang Sasak bilang mah mai. Dia bilang. Tapi yang terjadi orang beli emas online ada penundaan waktu, ya tidak? Beli emasnya baru dikirim misalkan 2 hari atau 3 hari berikutnya, ini tidak boleh. Bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya dan biyadin, harus mahmai itu. Ini tidak terpenuhi kriteria ini. Maka kalau emas dibeli secara online, maka hukumnya tidak boleh, melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena emas itu nilai tukar. Ya, emas itu dulu mata uang dia kan, dan dia itu nilai tukar, nilainya stabil. Kalau mata uang diperdagangkan bebas, inilah yang menimbulkan inflasi dan seterusnya. Karena orang banyak bermain di situ, banyak bermain. Yang diinginkan oleh syariat kita itu adalah kita semangat memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh umat, sehingga kehidupan ini jadi Masya Allah, jadi berputar ekonomi ini. Tapi kalau yang dimainkan adalah nilai, yang dimainkan adalah mata uangnya, maka ini akan menimbulkan inflasi. Ya, ini akan menimbulkan inflasi yang semakin menekan orang-orang yang tidak mampu, rakyat kecil begitu. Ya, kalau dia beda jenis, kata Rasulullah, beda jenis, boleh takarannya tidak sama. Contoh emas dengan perak. Boleh dia takarannya tidak sama, boleh mengambil keuntungan di situ. Tapi tetap harus yadan biyadin. Harus kontan. Nggak boleh ada penundaan, nggak boleh ada kredit. Maka berdasarkan hal ini, para ulama mengatakan boleh mengambil keuntungan ketika kita menukar rupiah dengan dolar. Ini dikiaskan seperti menukar emas dengan perak. Karena dulu emas dan perak itu mata uang, maka pada hari ini dolar dan rupiah juga mata uang. Kalau dia beda jenis, ini boleh tidak sama ukurannya, alias boleh mengambil keuntungan, tapi lagi-lagi dengan syarat yadan biyadin, harus cash, tidak boleh terjadi penundaan. Nah, orang yang membeli emas ibarat orang yang menukar mata uang yang berbeda jenis, rupiah dengan emas. Boleh dia mengambil keuntungan di situ, berjual beli emas, dia tukar emas dengan rupiah, tapi syaratnya yang tidak boleh hilang adalah harus yadan biyadin, harus selah terima kontan, tidak boleh ada penundaan waktu. Nah, kalau semua larangan Rasulullah SAW terkait muamalah ya, bisa dihindari, maka semua jenis muamalah pada dasarnya hukumnya halal semua. Ya, wallahu taala a'lam bisawab. Cukup ya? Kita lanjutkan. Nggih. Waalaikumsalam. Tadi sudah dibahas mengenai menemukan uang atau emas di jalan. Ya. Misalnya kita menemukan, itu sampai kapan kita simpan? Tetap itu bukan milik kita. Tetap itu bukan milik kita. Maka kalau kita ambil, kita simpan dengan niat nanti ketika pemiliknya datang kita kembalikan, setiap hari kita dapat pahala. Setiap hari kita dapat pahala menjaga amanah. Menjaga amanah. Ya. Enggak boleh itu jadi milik kita pada dasarnya, karena bukan milik kita. Ya. Para ulama ada yang mengatakan kalau sudah setahun, sudah diumumkan dan seterusnya, boleh dipakai. Itu pun kalau pemilik aslinya datang, tetap wajib diganti. Tetap wajib diganti. Maka tetap itu tidak boleh kita katakan itu milik kita. Bagaimana cara keluarnya? Kalau sudah bertahun-tahun kita tidak tahu pemiliknya, infakkan dia atas nama pemiliknya. Allah Maha tahu siapa pemiliknya. Silahkan infakkan, kita terbebas dari beban dan kita dapat pahala yang besar sekali karena menjaga amanah, dan kita nanti di akhirat tidak akan dituntut oleh pemiliknya. Wallahu taala a'lam bisawab.
Bu Afif tadi? Ah, gimana? Iya. Kalau dia jumlahnya sedikit langsung taruh ke kotak amal insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau jumlahnya besar, 1 juta, 2 juta, boleh jadi pemiliknya tidak rela, tidak redho. Semuanya diinfakkan ke kotak amal. Ya, boleh jadi tidak redho. Ya. Sehingga ya dijaga atau diumumkan atau kalau sudah dijaga kemudian tidak ketemu orangnya baru diinfakkan ke masjid atau diinfakkan pondok-pondok pesantren dan seterusnya ya. Dan itu jadi amal jariah bagi si pemiliknya dan kita dapat pahala membantu dia mendapatkan amal jariah dan kita dapat pahala menjaga amanah. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan insyaallah besok kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم